Anggap kalau kuliah harus jadi inilah, kalau kuliah harus jadi ini. Kalau kuliah tidak jadi apa-apa, akhirnya masyarakatnya ngapain kuliah juga, gitu kan? Mendingan kerja misalkan, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Radar Madura TV. Hari ini saya kedatangan tamu para pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua KMPI Kecamatan Kokop, sahabat Holilur Rahman. Assalamualaikum sahabat Holil. Kemudian ada Ketua Forum Persatuan Mahasiswa Kokop, Mo Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tretan Radar Madura, kenapa kami mengundang teman-teman atau sahabat-sahabat pemuda di kecamatan? Karena fakta realita di lapangan saat sekarang ini, para pemuda memiliki atau memegang peran penting dalam pembangunan di desa hingga kecamatan. Bahkan organisasi kepemudaan ini di kecamatan memiliki peranan strategis dalam rangka ikut serta membangun desa ataupun kecamatan masing-masing. Begitu kira-kira. Saya ke sahabat Holil dulu. Pemuda, apa sih peran pemuda saat ini khususnya di tingkat kecamatan, sahabat Holil? Baik. Berbicara masalah peran pemuda, tentunya ini berbicara masalah generasi masa depan bangsa. Ketika berbicara peran pemuda khususnya di desa, yang pertama memang peran pemuda yang sesungguhnya, yaitu yang pertama memang mencari ilmu yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu kembali terhadap desa. Untuk apa? Untuk kemudian pemuda sendiri menjadi wakil ataupun garda terdepan dalam ajang kompetisi. Artinya kompetisi di sini oleh masyarakat jangan kemudian dimaknai ataupun diartikan secara sempit. Artinya kompetisi di sini pemuda ataupun peran pemuda yang sesungguhnya yaitu harus menjadi gardan ataupun menjawab ataupun peka terhadap pembangunan di desa khususnya. Siap. Kalau bicara pemuda, apa kira-kira yang membedakan antara pemuda dahulu dengan pemuda sekarang? Tentu berbicara perbedaan antara pemuda zaman dahulu ataupun sekarang ini sangatlah berbeda dan bisa dikatakan jauh berbeda. Mengapa demikian? Ketika berbicara pemuda zaman dahulu, mulai dari totalitas perjuangannya itu sangatlah jauh berbeda. Karena memang pemuda zaman dahulu itu sebelum mereka melakukan tindakan ataupun melakukan suatu gerakan gitu, melakukan suatu gerakan, mereka memikirkan ataupun melakukan suatu kajian, memikirkan secara rasional, memikirkan dampak positif ataupun dampak negatif sebelum melakukan gerakan ataupun tindakan. Berbeda dengan pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang itu jangankan berpikir secara rasional, bahkan pemuda zaman sekarang itu tidak acuh terhadap permasalahan sosial, khususnya di bawah, apalagi tingkat regional ataupun nasional. Nah, itu perbedaannya pemuda antara zaman dahulu dengan sekarang. Artinya pemuda zaman sekarang lebih tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, begitu. Betul. Nah, ini kan berarti menjadi masalah yang kemudian harus dipecahkan oleh organisasi kepemudaan ini kan. Menurut Persatuan Mahasiswa Kokop, permasalahan ini apakah sudah terbaca dan terus kemudian dicarikan solusinya? Permasalahan yang pemuda ini, pemuda desa utamanya, pemuda desa ternyata kurang peka atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. Nah, berbicara soal itu, memang teman-teman Persatuan Mahasiswa Kokop ini atau yang disingkat dengan PMK tersebut, kami sudah melakukan beberapa gerakan yang memang menyatukan teman-teman yang ada di luar Jawa yang sedang menimba ilmu untuk kembali kepada pedesaan tersebut gitu. Nah, sehingga terlahirlah wadah ataupun
Persatuan Mahasiswa Kokop ini untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke. Bagaimana kita ini mau mewarnai enggak ataupun mau diwarnai di desa, tinggal begitu. Nah, kita di dalam ketika berdiskusi, ketika berbicara tentang desa, tentang keadaan real yang ada di Kecamatan Kokop, ya kita harus berperan seperti apa, karena sekarang era digitalisasi, ya kita harus bisa mewarnai desa itu sehingga menjadi desa yang lebih baik. Oke. Salah satu persoalan yang terjadi utamanya di Madura ya, tingkat indeks pembangunan manusia masih rendah gitu. Salah satu penopang IPM ini adalah tingkat pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemuda-pemuda di desa biasanya banyak yang cenderung tidak melanjutkan studi gitu. Banyak yang lebih memilih bekerja dan segala macam. Apakah hal ini juga terjadi di Kecamatan Kokop? Nah, kalau itu malah banyak yang terjadi demikian. Dulu saya masih menjenjang pendidikan di sekolah menengah pertama, itu malah saya diajak untuk tidak sekolah gitu. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh nanti jadinya menjadi petani ikut orang tua. Namun permasalahan itu lebih baik mulai sekarang bekerja begitu kira-kira ya. Namun saya utamanya mengasih masukan kepada orang tua. Kalau dengan pendidikan ini kita akan bisa merubah secara pikiran dan juga secara kehidupan kita, insya Allah. Kehidupan sosial ya. Iya. Oke, siap. Nah, maka sekarang ini teman-teman yang di sana ini, orang-orang tua ini sudah mulai sadar gitu kan, anaknya disuruh sekolah meskipun hanya di sekolah yang swasta gitu kan. Yang penting bisa merubah pola pikir dia menjadi lebih baik gitu. Oke, siap. Artinya Tretan Radar Madura, fenomena ini sebenarnya terjadi hampir di semua daerah, bahwa pendidikan dianggap nomor kesekian. Yang nomor satu adalah bagaimana agar bisa bekerja dan menghasilkan uang, kira-kira begitu. Tingkat pendidikan yang rendah ini juga berdampak terhadap tingkat kriminalitas tentunya. Di Kecamatan Kokop beberapa waktu lalu kita ketahui semua bahwa ada kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat miris sekali, kasus pemerkosaan, dan itu menjadi tamparan sekali ini utamanya bagi pemuda-pemuda karena pelakunya juga pemuda-pemuda. Ini gimana ini menanggapi hal itu, sahabat Holil, ketua KNPI ini? KNPI ini kan rumah besarnya organisasi kepemudaan di Kecamatan Kokop ini. Bagaimana menyikapi atau menanggapi tingkat kriminalitas yang luar biasa itu? Baik, menyikapi terkait permasalahan kriminalisasi kemarin itu, khususnya di Kecamatan Kokop, memang ini sampai saat ini itu menjadi salah satu isu sentral di berbagai daerah ataupun di kabupaten khususnya. Termasuk di Kecamatan Kokop sendiri ya? Termasuk di Kecamatan Kokop sendiri. Itu memang kemarin sudah dikawal sebenarnya oleh teman-teman Persatuan Mahasiswa Kokop. Ketika ada kejadian seperti itu, siapapun pelakunya ataupun dari manapun orangnya, tanpa pandang bulu, ya kita tidak akan diam dengan hal itu. Karena ketika ada kejadian seperti itu lalu kita didiamkan ataupun dibiarkan begitu saja, maka ini akan bergejolak, bukan hanya terhadap pemudanya, namun terhadap kecamatan ataupun desanya sendiri. Ini akan bergejolak. Bisa jadi ini dikatakan akan berpengaruh terhadap nama baik ya, betul, nama baik kecamatan betul. Dan alhamdulillah kasus kemarin dikawal oleh Persatuan Mahasiswa Kokop, khususnya para pemuda mahasiswa. Nah, ini pelaku itu sudah berhasil ditangkap ya. Bentuk pengawalan tentu tidak hanya sekedar mengawal proses hukum ini harus selesai, tidak kan, tetapi efek dari persoalan itu ini harus juga menjadi PR bagi teman-teman mahasiswa di Kokop ini. Apa yang dilakukan? Misalkan edukasi terhadap pemuda-pemuda, terus kemudian edukasi terhadap para orang tua agar ini loh dampak ketika pendidikan kita rendah, atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa Kokop? Nah, memang kebetulan pada saat itu kita baru melaksanakan pelantikan itu pas kita dibenturkan dengan kasus itu. Okay. Namun alhamdulillah teman-teman mengawalnya tidak hanya di proses hukum, melainkan siapa saja dalangnya di situ. Okay. Yang awalnya 7 menjadi 8 karena memang teman-teman PMK ini
bersama tokoh masyarakat setempat kita bersatu padu. Artinya teman-teman mahasiswa ikut membongkar dalang Betul. kasus Sampai kita itu datang ke rumah pelaku. Oke. Karena sudah sempat keluar dari Pulau Madura, kami menyadarkan orang tuanya. Bapak Ibu, kalau semisal kasus ini anaknya sampean tidak bertanggung jawab, kalau semisal ini kena kepada keluarganya kita, apa yang akan terjadi pada sampean? Nah, dari situ orang tuanya juga sadar, bahkan minta maaf dan siap untuk mendatangkan orang tersebut ke hadapan hukum. Si dalang ini. Iya, si dalang. Dalang sekaligus pelaku. Semuanya. Artinya ternyata Nadar Madura, teman-teman mahasiswa Kokop ini memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak hanya wacana-wacana, tidak hanya program kerja, tapi langsung terjun ke masyarakat ketika ada persoalan. Salah satunya persoalan yang sangat sensitif, persoalan yang sangat viral beberapa waktu lalu, kasus pemerkosaan ya. Betul. Semoga tidak terjadi lagi di Kecamatan Kokop dan di kecamatan-kecamatan lain, khususnya di Pulau Madura. Nah, ini ke depan. Oke lah, ini menjadi catatan kelam di Kecamatan Kokop. Beberapa kasus-kasus kriminal ini menjadi catatan kelam, menjadi catatan buruk. Tetapi pemuda tentu tidak boleh membiarkan nama Kokop atau nama Kecamatan Kokop ini dianggap sebagai kecamatan yang kurang baik lah oleh masyarakat. Apa yang akan dilakukan untuk membenahi nama baik ini kira-kira, teman-teman mahasiswa? Teman-teman mahasiswa Kokop ini sekarang mulai mengedukasi masyarakat. Mulai dari pentingnya peran pemuda dan juga pentingnya pendidikan. Kita bersama Muspika Kecamatan saling bersinergi, utamanya dengan Korwil, bagaimana pendidikan ini lebih ditingkatkan, utamanya dengan Bapak Kecamatan juga Ibu Puskesmas. Kita selalu bersinergi, bagaimana pemuda ini harus bisa mengedukasi masyarakat. Kita kalau masyarakat sendiri tanpa ada sentuhan secara face to face, artinya dari pintu ke pintu, ini tidak akan sadar. Nah, makanya peran teman-teman Persatuan Mahasiswa Kokop sendiri, kita dari berbagai desa itu saling membentuk pemuda, saling mengayomi pemuda dari beberapa desa tersebut. Semisal saya datang dari desa si A, ini akan membentuk wadah di situ yang ingin menyadarkan pemuda-pemudanya. Alhamdulillah sekarang dari tahun ke tahun mulai ada peningkatan yang melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi, mulai pendidikan tersebut gitu. Edukasi itu tentu tidak hanya satu arah ya, maksudnya tidak hanya satu topik lah. Edukasi tentang pendidikan, edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang hukum dan segala macam itu kira-kira ya. Dan ini bagaimana respon masyarakat? Nah, alhamdulillah respon masyarakat ini sangat baik, utamanya ketika ya memang teman-teman mahasiswa Kokop kemarin pada saat mengawal memang totalitas ya, dikawal dari segi anaknya yang ditinggal ini sama ibu, ini kita kawal dari jenjang pendidikannya, dan juga karena anak korban waktu pemerkosaan, dan juga secara ekonomi dia orang tidak mampu, kita kawal. Alhamdulillah Pemkab Bangkalan memberikan suatu bantuan. Nah, itu menjadi kepercayaan yang lebih kepada teman-teman mahasiswa bahwa teman-teman mahasiswa ini bisa gitu. Nah, makanya dari situ masyarakat ini mulai sadar kalau anak saya disekolahkan, dimasukkan kepada jenjang pendidikan yang lebih baik, maka tidak akan melakukan hal demikian gitu. Buktinya teman-teman mahasiswa Kokop peduli terhadap itu gitu, pemikiran masyarakat, beberapa masyarakat. Namun ya ada plus minusnya juga di situ kan gitu. Iya, biasalah yang dihadapi di lapangan. Jadi tertanda Nadar Madura penting kiranya mengedukasi masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan ini tidak hanya sekedar untuk ujung-ujungnya mencari pekerjaan. Ini kan yang menjadi persoalan sampai saat sekarang. Dianggap kalau kuliah harus jadi inilah, kalau kuliah harus jadi ini. Kalau kuliah tidak jadi apa-apa, akhirnya masyarakat ngapain kuliah juga gitu kan, mendingan kerja misalkan, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama, bahwa berpendidikan tidak hanya untuk sekedar mencari jabatan atau mencari pekerjaan, tetapi bagaimana hidup lebih baik itu fungsi dari pendidikan. Salah satunya menekan angka kriminalitas di desa atau di suatu daerah gitu. KNPI sendiri, oke lah, kita selama ini mengawal pembangunan sumber daya manusia melalui edukasi, melalui bagaimana teman-teman agar kuliah, agar mengenyam pendidikan.
peran dalam mengawal pembangunan di daerah, di kecamatan ya, mengawal pembangunan infrastruktur, terus kemudian kebutuhan masyarakat di sana, apakah juga sudah dilakukan oleh teman-teman organisasi kepemudaan di Kecamatan Kokop ini? Untuk KNPI sendiri, pertama munculnya KNPI ini masih baru sebenarnya, masih baru, kemarin dilantik dan alhamdulillah sudah melaksanakan rapat kerja. Kemudian dalam kurun 3 tahun ataupun masa bakti KNPI di kecamatan ini 3 tahun 2001-2023. Nah, KNPI memang berkomitmen dalam program kerjanya permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Kokop, khususnya yang pertama memang KNPI berkomitmen untuk kemudian sama-sama mengawal terhadap persoalan yang terjadi itu ya. Di bawah. Apa yang persoalan yang terjadi di bawah ini? Pertama memang ketika berbicara masalah Kokop, maka berbicara masalah kekeringan gitu. Oke. Pertama memang. Kemudian yang kedua, berbicara Kokop ataupun berbicara masalah Kecamatan Kokop ini berbicara dengan infrastruktur ataupun pembangunan jalan poros kabupaten. Jalan. Ya. Okay. Yang sampai saat ini masih belum ada sentuhan langsung dari pemerintah. Nah, maka kemudian KNPI ke depan dalam kurun waktu 3 tahun ini berkomitmen dalam rapat kerja KNPI sendiri itu untuk mengawal kekeringan, karena memang kekeringan ketika musim kemarau di Kokop ini menjadi isu sentral ataupun dijadikan kiblat lah, kekeringan di Kokop ini ketika sudah musim kemarau. Nah, pasti terjadi kekeringan. Pasti terjadi kekeringan itu. Dan nah, KNPI sendiri akan dalam kurun waktu ke depan ini akan memberikan formulasi ataupun edukasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir kekeringan yang ada di Kecamatan Kokop khususnya. Okay. Mengedukasi masyarakat. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani kekeringan di Kecamatan Kokop kalau memang setiap musim terjadi kekeringan gitu? Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah dulu waktu zamannya kepemerintahannya siapa? Bupati sebelumnya lah ya. Ya sebelumnya, pemerintahan sebelumnya itu pernah mendapatkan air bersih. Nah, itu kan sifatnya sementara. Air bersih itu berupa pengeboran atau berupa pengiriman ya, okay. Melalui tangki. Nah, itu kan sifatnya sementara. Nah, KNPI sendiri inginnya itu sifat sustainable artinya berkelanjutan. Tidak hanya dapat air bersih ataupun kiriman melalui tangki. Nah, KNPI sendiri itu mempunyai konsep tersendiri untuk kemudian kita sama-sama ini berkolaborasi antara OKP ataupun organisasi dengan kepemudaan yang ada di Kecamatan Kokop khususnya termasuk PMK ataupun Ansor ataupun IPNO nanti. Nah, kita akan berkolaborasi khususnya dengan pemerintah yang ada di Kecamatan Kokop ini untuk kemudian meminimalisir kekeringan yang ada di Kecamatan Kokop. Nah, konsep yang ditawarkan nanti oleh KNPI sendiri itu adalah kita pertama melihat geografis tanah. Nah, KNPI sendiri sudah melakukan hal itu, sudah berjalan. Artinya melihat di mana letak geografis tanah yang itu nanti ketika dibor untuk dibor ya. Yang mungkin untuk dibor ataupun hasil airnya itu banyak sekalipun musim kemarau gitu. Okay. Nah, kita sudah melakukan artinya observasi terkait itu. Kemudian ketika itu tidak memungkinkan, ya konsep kedua yang ditawarkan oleh KNPI nanti terhadap pemerintah itu adalah menaruh salah satu penampungan yang itu besar, namun penampungan itu selama musim kemarau itu harus terisi. Okay. Harus terisi. Artinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana gitu ya. Ini rupanya ada informasi yang cukup menarik menurut saya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, bahwa di Kecamatan Kokop itu ada 2 persoalan yang sangat urgent ya. Pertama adalah infrastruktur jalan, banyak yang rusak gitu ya. Betul. Yang kedua adalah
kekeringan. Setiap musim kemarau hampir bisa dipastikan di kecamatan ini terjadi kekeringan. Ada berapa desa Ada yang mengalami kekeringan ini? sekitar 10 ke atas. 10 desa. Sebagian ini ada yang memang dekat dengan mata air dan juga ada yang jauh bahkan sangat membutuhkan air. Oke, siap. 10 desa membutuhkan air, membutuhkan penanganan dari pemerintah sesegera mungkin karena saat sekarang menjelang musim kemarau harus segera ada tindakan nyata, bukan hanya sekedar pengiriman air, tetapi bagaimana ketersediaan air di sana bisa terpenuhi atau tercukupi, baik melalui pengeboran atau melalui pembangunan semacam penampungan waduk gitu ya, besar yang kemudian itu didistribusikan kepada rumah-rumah. Closing statement, sahabat Holil, apa kira-kira harapannya kepada pemuda di desa, utamanya di Kecamatan Kokop ke depan dalam membangun sumber daya manusia yang lebih baik dan membangun kecamatan yang lebih baik? Berbicara masalah pemuda, khususnya peran pemuda sendiri, harapan saya pemuda yang ada di Kecamatan Kokop itu untuk tetap berperan aktif, mulai dari secara gerakan ataupun secara pikiran, gitu, sangatlah dibutuhkan oleh kami. Namun berbicara masalah pemuda sendiri, ketika kita menjelaskan tentang peran pemuda itu sendiri, namun daya kritis untuk menganalisis permasalahan yang ada di bawah itu sama halnya percuma kita menjelaskan hal peran pemuda yang demikian gitu. Artinya bukan berarti eksistensi peran pemuda itu tidak penting, akan tetapi peran pemuda sendiri harus lebih proaktif dan peka terhadap permasalahan sosial yang ada di bawah. Siap, sahabat Arifin, closing statement, apa harapannya terhadap pemuda-pemuda di Kecamatan Kokop pada khususnya ini? Closing statement dari saya, ya kami meminta kepada teman-teman sekiranya jangan lupa jalan pulang gitu kan. Kita jangan lupa Iya. pulang, ya. Boleh belajar jadi orang pintar di luar, tapi kemudian pulang ke Kecamatan Kokop untuk membangun Kokop. Begitu kira-kira ya. Jadi kepada teman-teman, silahkan kalian belajar sejauh mana dan silahkan kalian belajar selama apa, namun kalian tetap jangan lupa jalan pulang. Kami tunggu di Kecamatan Kokop, kami tunggu kalian berperan di Kokop. Jangan hanya bisa mewarnai, tapi kita jangan sampai kita diwarnai, tapi kita bisa untuk mewarnai. Karena desa sangat membutuhkan pemuda yang memang progresif secara pemikiran, secara tindakan juga. Dan Kokop sangat membutuhkan orang-orang yang berpikir jernih dan berpikir bersih untuk kemajuan Kokop itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih waktunya, sahabat Arifin, sahabat Holil. Terima kasih waktunya. Terima kasih Deretan Jawa Pos Saudara Madura telah menyaksikan dialog yang singkat ini. Semoga dialog ini menjadi tambahan wawasan kepada utamanya pada teman-teman pemuda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda sekarang belajar, dimanapun Anda sekarang berproses, pulanglah ke Madura untuk membangun Madura, kira-kira begitu. Salam Madura. Salam. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.